Haleluya, haleluya, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kembali berkumpul lewat Zoom ini Tuhan, agar kami bisa bertemu. Dalam pertemuan ini Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, baik yang dekat, yang jauh, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong Bapa, ambil alih kehidupan kami semua, agar kami benar-benar dapat mengerti kehendak-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau urapi dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Penuhi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Taruh hikmat marifat surgawi-Mu Tuhan. Segala kuasa gelap, roh-roh jahat, niat-niat orang jahat Tuhan Kau mau singkirkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ambil alih kehidupan kami Tuhan. Ambil alih kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, Engkau adalah Maha Guru kami Bapa. Kami terus mau menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Itu Bapa, kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh aspek kehidupan kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita, masih memberi kesempatan kepada kita. Ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan kesempatan itu hanya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kita memuliakan hidup kita, Tuhan dalam hidup kita, kita belajar membenahi keberadaan kita sampai kita kepada titik sempurna yang ditentukan oleh Tuhan ya. Karena sampai hari ini saya percaya belum berani yang menunjuk tangan kalau ditanya siapa yang sudah sempurna. Memang belum ada saudara ya, tapi kita terus menuju kepada kesempurnaan itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang ya kita melihat sekarang ini berita-berita yang kita dapatkan ya saudara, bukan saja dari yang jauh-jauh, dari yang dekat-dekat saja. Kadang-kadang membuat hati kita ini juga ya kadang-kadang tersentak maksudnya. Ya, macam-macam juga cara iblis itu untuk merusak pikiran kita, perasaan. Padahal Tuhan sudah katakan di rumah saja, sudah di rumah. Namanya iblis itu kan ya, nggak pandang bulu, ke rumah pun dia kejar juga ya. Itulah kecerdasan dan kecerdikan, kelicikan iblis itu. Tapi satu hal yang kita harus pahami bahwa Tuhan kita luar biasa. Dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, itu luar biasa ya. Nah, kita percaya juga bahwa hari-hari yang semakin jahat ini, kasih Tuhan itu sebenarnya kalau kita mau ya belajar lebih lagi kepada apa yang sudah kita lewati, kasih Tuhan itu sebenarnya semakin meningkat juga di dalam kehidupan kita, semakin besar juga, semakin dia membawa kita naik saudara. Karena di ayat di Alkitab ini seringkali mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sedangkan di sekeliling kita kadang-kadang sangat menakutkan, ya, sangat mengerikan. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, jangan takut Nathan, belajar yang rajin. Belajar yang rajin Nathan, jangan takut, ada Tuhan. Ya. Supaya kita kuat, kita datang kepada Tuhan, ya. Jangan datang ke game terus sayang ya. Kita mau melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Semua manusia di bumi ini tidak ada yang tidak ada masalah. Saya pikir-pikir ya, gudang masalah memang di bumi ini. Nah, kita kebagian sedikit-sedikit, ada yang banyak, ada yang dikit. Kalau yang banyak, nah kita tolong dia menurunkan dikit. Kalau kita sudah keberatan,
Ya kita biarin dia jalan, kita juga pikul beban kita. Ya, mari kita sama-sama. Kalau saya sekarang ini ya menjalani hidup ini, nggak terlalu pusing-pusing amat lagi. Karena saya percaya sekali sama Tuhan itu. Ya, Tuhan Yesus yang disebut perjanjian baru, ya, perjanjian baru ini Tuhan memperbaharui janjinya kepada manusia dengan segala aturan. Nah, jadi diperbaharui ya, diperbaharui. Banyak yang diperbaharui. Seperti kita juga sekarang ini di zaman Covid ini untuk berpindah ya, untuk hidup berdampingan dengan Covid ini, tidak mudah. Tidak mudah, Saudara. Ya, ada yang setuju divaksin, ada yang tidak. Ada PPKM setuju, ada yang tidak. Ada anak-anak sekolah tatap muka itu setuju, ada yang tidak. Untuk menyesuaikan itu memang perlu proses. Perlu waktu. Jadi hidup ini tidak ada yang tidak diproses. Selalu membutuhkan proses. Dan selalu ada proses. Setuju tidak setuju, ikut iblis pun diproses. Ikut Tuhan diproses. Lebih bagus ikut Tuhan. Ya, diproses ujungnya kemenangan. Amin. Ya, sejak Yesus lahir ke dunia ini, Dia sudah memberi pemisahan, saudara, sebenarnya. Secara rohani, Dia membuat jalur yang baru. Karena jalur yang lama itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang disebut kenajisan itu. Tuhan mengatakan harus begini, manusia lakukan begitu. Kalau di luar ya, bait Allah, orang melakukan mungkin tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tetapi kalau di bait Allah sudah terjadi ya, perzinahan roh di situ, terjadi penyelewengan pelanggaran dari ketentuan Allah, maka Allah sekalipun itu di bait Allah, Allah tidak akan ada di tempat itu. Itu sebabnya Tuhan bikin jalan yang baru. Ya, mari kita buka di Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Puji nama Tuhan, sampai di situ dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita buka sekarang langsung ke Lukas pasal 14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Judul khotbah hari ini, ya, menjadi murid. Untuk menjadi murid, ternyata begitu berat syarat yang diberikan oleh Yesus. Oleh sebab itu, banyak orang pada awalnya mengikuti Yesus ini berbondong-bondong. Tetapi pada akhirnya, Yohanes 6 ayat 66,
banyak yang mengundurkan diri. Karena syaratnya begitu besar, banyak. Syaratnya begitu berat, saudara. Di Matius pasal yang ke-10 ini, judulnya saja, Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus itu? Saya pikir tadinya kalau udah percaya saja kepada Yesus, urusan sudah selesai, saudara. Tetapi Yesus menginginkan setiap orang yang mengikuti Dia harus menjadi muridnya, harus belajar kepadanya, harus ikut aturannya. Jadi tidak mudah, saudara, ya. Kenapa sekarang ini kekristenan ini sepertinya banyak anjlok, ya. Tidak ada banyak mujizat terjadi, tidak ada perubahan-perubahan, ya, yang bisa dilihat oleh dunia ini bahwa Yesus itu ada bersama dengan dia, enggak kelihatan, saudara. Di sini saya merasakan sekali bahwa benar banyak orang mengikut Yesus, tetapi tidak mau menjadi muridnya Yesus. Yang pertama, kalau kita mau menjadi murid Yesus itu dikatakan kita harus menyangkal diri ini. Kita harus membebaskan keinginan daging ini dari diri kita. Penyangkalan diri itu. Ya. Tidak mudah itu bicara tentang penderitaan, saudara. Itu disebut salib itu, ikut Yesus itu pikul salib. Penyangkalan diri yang pertama itu kita harus melepaskan segala sesuatu yang mengikat kita ini, yang menghambat kita untuk mengikuti Yesus itu. Ini jalan yang baru, saudara. Ini dibuat oleh Yesus itu. Kenapa Yesus tidak datang saja ke bait Allah itu, lalu meneruskan pengajaran yang ada di bait Allah itu bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat itu, dengan orang-orang Farisi di situ. Tapi Yesus membuat jalan yang lain. Yesus ingin setiap orang yang benar-benar memimpikan surga itu harus berjalan di jalan yang Dia tunjukkan. Karena itu adalah jalan kebenaran itu hanya itu. Di sanalah Dia mendidik orang-orang ini supaya orang-orang ini menjadi pengikut Dia yang benar-benar berkualitas, yang bisa dilihat perbedaannya oleh dunia ini. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 12 ya saudara ya, Injil Yohanes pasal ke-12. Di ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Untuk menyangkal diri ini, untuk mematikan kedagingan ini, kita harus ikut Yesus. Tapi kebanyakan orang Kristen saya lihat, juga hamba-hamba Tuhan, saudara, ya, maunya Yesus ikut dia. Aku mau ini, mau itu, mau ini, dia berdoa kepada Tuhan, lalu minta dikabulkan. Jadi dia mau orang Yesus itu ikut apa maunya dia. Tapi di sini jelas sekali Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, baru kita ada di situ. Jangan dikatakan ya, di mana saya ada, Tuhan saya pasti ada di situ. Belum tentu, saudara. Ayat ini jelas sekali ya, menunjukkan bahwa kita harus menunggu aba-aba dari Yesus.
kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan, pimpinlah saya Tuhan. Dan ujung-ujungnya jadilah kehendak-Mu Tuhan. Padahal kita kerinduannya seperti A. Ternyata yang terjadi seperti B, saudara. Nah, itu kita tahu bahwa kehendak kita tidak berlaku. Ya ikut saja, walaupun dengan bercucuran air mata. Jadi untuk menyangkal diri itu, untuk melepaskan kedagingan itu saudara, ikatan-ikatan itu ya, apalagi yang juga disebut adat istiadat saudara ya, yang disebut hobi, yang disebut kebiasaan itu, yang mengikat manusia ini dan mengabaikan kebenaran-kebenaran Tuhan itu tidak berasal dari Tuhan. Kita bisa mengikuti Yesus karena Yesus itu kebenaran. Dia benar, maka apa yang dia katakan, dia ajarkan itu benar saudara. Jadi kita ikut dia. Kita ikut dia. Sementara kita lihat dengan daging kita, aduh kayaknya nih, kok saya nggak bisa begini nih, saya nggak bisa seperti itu. Maka Yesus mengatakan di pembacaan kita ya, di Matius pasal yang ke-10 itu, bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh diri kita, oleh adat istiadat itu sulit sekali kita mensinkronkan dengan kehendak Tuhan. Maka di sini seringkali ya orang-orang Kedar mensitir ayat ini. Ajaran apa itu? Masa dia datang memisahkan orang, ibu dari anak, anak dari ayahnya? Kan ini saudara seringkali dipakai oleh kaum-kaum Kedar untuk menghantam orang-orang Kristen itu, bahwa ajaran Yesus itu tidak ada kasih. Padahal Yesus mengajarkan di sini, dia memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Kalau memang ibumu, bapakmu, anakmu berada di jalur yang salah, itu yang harus kau benci sifatnya, kelakuannya. Itu Yesus jelas-jelas di sini mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang itu untuk memotong, membelah, memisahkan saudara. Kayaknya nggak ada adat istiadat nih Yesus ini, kayak orang nggak beradat ya. Apalagi kalau di Lukas pasal 14 itu lebih keras lagi. Ayat 26-7, kalau seorang datang kepadaku, kalau kita percaya nih kepada Yesus, kalau kita sudah percaya nih kepada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apanya yang kita benci, saudara? Karakternya, kelakuannya. Makanya Yesus memuridkan orang supaya dia memiliki karakter yang baru. Itu yang diperbaharui, cara pandang yang baru, paradigma yang baru. Karena banyak sekali kita melihat demi sebuah hobi bisa mengorbankan keluarga. Ya. Demi adat istiadat kita bisa menggeser kehendak Tuhan. Adat istiadat itu dibangun setiap suku, ya. Suku apapun punya adat istiadat. Tetapi Yesus ya memberi pemahaman kepada kita, menjadilah murid Yesus supaya otak ini dibuka, paradigma yang lama itu diperbaharui. Siapa pendiri adat itu? Siapa? Apakah dia orang yang takut akan Tuhan? Apakah dia menyembah Yesus dengan segenap hati dan segenap pikiran dan segenap kekuatannya? Wajib kita ikuti. Itu wajib, saudara. Kita menghargai orang yang takut akan Tuhan. Tidak mudah untuk
menjadi murid Yesus. Kita mengaku-ngaku kita murid Yesus, tapi karakter kita tidak pernah berubah. Mengerikan sekali saudara ketika itu disatukan. Itu yang disebut perzinahan roh. Ya, perzinahan roh. Maka Yesus memisahkan. Sembahlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Perintah Tuhan. Dengan demikian, kamu akan bisa mengasihi sesamamu berdasarkan kebenaran. Ya, kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga saudara ya. Bukannya kadang-kadang saya juga ya, untuk mengikut Yesus tuh keluar ya dari rumpun itu. Saudara, penuh perjuangan, penuh penderitaan, penuh proses yang sampai nyawa saya taruhannya. Dan saya mau maju ke depan, mau terus berjalan mengikuti Yesus. Lalu masa karena adat istiadat saya mau mundur saudara lagi ke perjanjian lama? Hal ini tentu ya kita harus tanamkan di pikiran kita. Jadi penyangkalan diri itu adalah melepaskan segala sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran Tuhan, tidak boleh kita lakukan. Apapun janjinya, orang akan memberi rumah, memberi mobil, memberi apapun, tidak sesuai dengan firman, katakan tidak. Nggak bisa saudara dicampur baur itu. Kalau kita mau menjadi murid Yesus. Karena di Roma 12 itu ayat yang gak asing lagi. Kan di situ jelas sekali. Syarat kita mau benar-benar mengikut Yesus itu. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sikapmu, karaktermu, kelakuanmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kita harus berani, saudara, ya, bertindak maju selangkah. Yang kedua, untuk menjadi murid Yesus ini saudara ya, kita tidak sembarangan ya menjadi orang percaya ini. Harga yang harus kita bayar adalah serupa dengan Yesus. Itu harga yang harus kita bayar. Jangan sama juga dengan dunia ini. Saya kalau untuk kebenaran saudara, apapun taruhannya, saya benar-benar berani bayar harga itu. Apapun taruhannya. Pernah waktu kakak dari menantu saya, besan saya masih hidup saudara. Ketika dia mau menikah, itu anak saya akan memberkati ya. AB memberkati itu. Itu besan saya punya anak ya. Diatur-atur mau menikah, diberkati ya. Satu hari hari hanya pemberkatan, saya batalkan saudara. Saya berani mengatakan tidak. Menantu saya Iin atau besan saya kaget nangis-nangis begitu. Enggak, kenapa Wisnita? Pernikahan itu bukan permainan. Diam-diam dia memakai cara yang lain sebelum mau diberkati. Memakai adat yang lain tanpa pemberitahuan kepada saya. Memang Tuhan adil, kelihatan saudara itu undangannya. Oh kan itu cuma menyenangkan hati manusia. Oh supaya itu keluarga di sana itu, oh dia bisa terima saya. Di sini letak kualitas iman itu saudara. Bobrok imanmu. Hanya untuk menyenangkan hati manusia. Apa sih yang diberi oleh manusia itu? Apa
Siapa? Boro-boro surga mulia, surga dunia aja nol, saudara. Iya, nanti kalau kita nggak ikutin adatnya nanti nggak dihargai. Siapa itu orangnya? Model apa itu orangnya? Sampai kita takut nggak dihargai oleh orang itu. Siapa dia? Apakah dia melebihi dari Tuhan Yesus? Ini banyak sekali, saudara. Kita menyenangkan hati manusia. Kita menyenangkan hati orang. Takut nanti di sana dikucilkan. Oh, saya orang yang paling dikucilkan ikut Yesus. Lu aja sama Tuhan, sama agama lu gak beres. Masa gue mau hargain lu? Lu tinggal di belakang gue paling jauh sana lu. Tidak ada, tidak bisa dihargai orang seperti itu. Kan dikatakan, siapa yang mengikut Yesus, dia akan dihormati oleh Bapa, akan dipermuliakan oleh Bapa. Hati-hati kita di dalam memilih jalan ini, saudara. Jangan kesana sini mengak-mengok, saudara. Akhirnya tuh mobil rusak. Ngek, kalau enggak orang mabok yang begitu. Berjalanlah di jalan kebenaran dan lihat pembelaan Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan kebenaran itu, Tuhan ada di situ. Dia nggak mau membentuk orang di luar itu. Ya. Itu yang disebut kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Harga yang harus dibayar itu adalah kita dituntut serupa dengan Yesus. Di Filipi pasal yang ke-3. Itu yang kedua, harga yang harus kita bayar itu adalah serupa dengan Yesus. Ayat 13. Dari ayat 12 saja. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas, Filipi 3, ini salah, maaf. Sakit semangatnya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkatkan pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kita sudah percaya nih. Jangan diam-diam di situ, lari-lari di tempat. Kita maju, saudara. Seperti Paulus, dia maju. Dia maju. Dan suatu kali nanti dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan itu. Dan dia memenangkan pertandingan itu. Bukan saja kebangkitan Yesus ya yang dia inginkan, tapi juga ya, kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, sehingga dia menjadi serupa dengan Yesus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya baik yang di Medan, yang di Nias, ya, yang di manapun saudara berada, baik juga yang ada di Manado, ya, di Sumatera, dimanapun saudara berada, yang di luar negeri, yang luar angkasa. Ingatlah bahwa Yesus datang untuk memisahkan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Sekalipun ya ibumu, bapakmu, ya, atau suamimu, istrimu menentangmu, tinggalkan dia, jauhi dia. Itu syarat untuk menjadi murid Yesus. Secara manusia
Memang sepertinya nggak ada kasih Yesus kalau merujuk ke ayat ini, saudara. Tetapi ini fakta ya. Coba lihat murtadin itu atau agama yang lain. Ketika dia mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, apalagi dia dikucilkan. Orang mengatakan, kok begitu ajarannya, kok suruh membenci? Gak ada kasih. Yang dibenci itu kelakuannya. Makanya Yesus datang, hadir di dalam kehidupan orang itu untuk merubah karakter orang itu, merubah perilaku orang itu. Tapi kalau tidak berubah, kita tidak boleh kompromi dengan hal seperti itu, saudara. Mengapa Yesus menginginkan kita jadi murid? Dan mengapa saya senang menjadi murid? Pada syaratnya kayak begini. Segala adat istiadat ini mesti ditinggalkan. Segala hobi-hobi yang tidak ada nilai rohaninya harus ditinggalkan. Apalagi kalau kita suka ke dukun. Penyembahan berhala. Wow, saudara. Itu tak ada ampun lagi dalam Tuhan. Saudara menyembah tetapi roh saudara mati. Saudara harus berdamai dulu dengan Tuhan. Mengapa kita, ya, saya pribadi saya bangga menjadi murid Yesus. Ada perbedaannya, saudara. Ketika kita sudah menerima syarat ini, kita mengikut Dia dan kita harus berjuang menanggalkan manusia lama itu dengan kelakuan yang lama itu. Kita masuk ke tempat yang baru ini. Maka di tempat yang baru inilah Tuhan mulai membentuk kita. Dia proses kita. Mulai dari bayi rohani dikatakan. Setelah itu anak-anak ya, seperti rohani anak. Lalu remaja, lalu pemuda, lalu dewasa penuh. Itu prosesnya, ada 5 tangga itu. Kadang orang baru jadi anak udah mau jadi dewasa. Seperti sekarang ini kita lihat ya, gara-gara gadget ini nih, anak kecil udah kayak orang dewasa, saudara. Tambah lagi kita dicekokin orang tuanya susu supaya cepat pintar. Oh, cepat ada pintar segala-galanya, saudara. Saya aja melihat cucu saya kadang-kadang, Kevin, yuk kita main papa-papaan yuk. Seperti yang di gadget itu. Nah, kita main mama-maman. Terus saya intip-intip, saudara. Ya, dia lebih lembut dari mamahnya. Papanya itu lebih setia, lebih rajin daripada papahnya. Nah, ketika dia udah malam, ayo kita bawa papa, ayo pap, ayo mam, naik tempat tidur. Stop, ini apa? Nah, boleh main-main papa-papan saja, mama-maman ya, di dapur, di tempat tidur tidak boleh. Itu dia baru TK dan kelas 2 SD, saudara. Apalagi anak-anak sekarang kalau kita lihat, saudara, jangan tenang-tenang aja ya. Ada anak gadget, oh anak saya sekolah baik-baik, oh dia tidur di kamar tenang-tenang. Taruh CCTV di kamar itu. Apa yang dilakukan anak-anakmu? Ini bukan zaman yang enak sekarang. Bukan zaman yang nyaman, saudara. Di mana orang-orang tua seharusnya benar bergumul. Jadi hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau kita mau jadi muridnya. Kita buka di Lukas pasal yang ke-8 ini. Mengapa? Ya, Yesus menginginkan sekali muridnya itu harus melakukan dulu terlebih dahulu penyucian dirinya, pembersihan dirinya, bersyarat seperti itu, saudara. Harus, ya, kalau kau benci dengan kelakuan ayahmu seperti itu, jangan kau ikuti. Itu maksud Yesus, ya. Benci dengan kelakuan ibumu, jangan ikuti seperti itu. Tapi kalau ibumu, bapakmu itu takut akan Tuhan, harus kau hormati supaya baik hidupmu. Lukas pasal 8 ayat yang ke-10, ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti.
Luar biasa, saudara. Hak kita diberikan oleh Yesus menjadi anak atau murid istimewa. Makanya banyak orang Kristen biar sudah tua bangka, saudara, nggak ngerti maksud Tuhan, nggak ngerti. Dia tetap berjalan di jalan yang lama, dia pikir menuju ke surga juga. Nggak tahu ujung-ujungnya maut. Lalu orang tua yang egois ini maunya diikuti lagi jalannya, maunya dipenuhi lagi keinginan dan kemauannya. Kalau tidak, disangka anak durhaka. Saya pikir, saya katakan kepada anak-anak saya, kalau mama berjalan di luar jalannya Yesus, gak usah kau akui mama sebagai orang tua, mama terima. Kalau memang mama harus masuk neraka, neraka sendiri. Tapi kalau mama berjalan mengikuti Yesus, kau harus mengikuti juga. Karena mama mau kalian masuk ke surga. Walaupun nomor buncit di belakang kau berbaris, yang penting kau sejalur dengan mama. Tidak sedikit kan, sekarang ini kita melihat orang tua justru menjerumuskan anak-anaknya ke dalam neraka. Karena dia sendiri tidak akan masuk ke dalam surga itu. Dia berkajang dengan pemikirannya sendiri, tidak mau berubah. Mengapa? Dia tidak mau menjadi murid Yesus. Dia tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahannya. Apalagi ya kalau kita banyak anak, berapa korban itu, saudara? Kalau kita sebagai orang tua, saya kadang-kadang dengan anak-anak rohani saya dahulu waktu di sini ya, kami sama-sama itu. Saudara boleh tanya ke mereka satu persatu. Nggak ada saya itu mementingkan diri saya sendiri lagi. Saya rindu nih orang-orang yang Tuhan percayakan ke saya ini. Bersama-sama dengan saya, bahkan waktu kami mau berpisah. Itu saya sampai nangis, Tuhan, benarkah ini kehendak-Mu Tuhan? Kami diikat dengan tali kasih itu. Dalam suka dan duka. Ketika saya benar-benar menerapkan ya, kebenaran itu, karena kalau dikatakan di Efesus pasal 5 itu, saudara, ya, anak terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita sudah menjadi murid Yesus, sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita ada di dalam terangnya Tuhan. Kita menjadi juga bagian dari terang itu. Maka kita disebut anak terang. Anak terang itu, buahnya itu mengeluarkan hanya kebaikan, saudara. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Ini yang hilang di dalam kehidupan manusia. Ketika dia akan berdiri di atas keadilan, dia nggak sanggup. Selalu timpang, saudara. Ketika saya melakukan ini, kalau salah ya salah, walaupun anak sendiri, saudara. Walaupun itu suami sendiri, kalau dia tidak sesuai dengan firman, anak orang aja disayang, anak orang aja dibela-bela. Itu adalah salib yang harus saya pikul. Kalau anak itu benar, masa saya katakan salah? Tapi saya mengerti, anak-anak saya dulu belum mengerti firman Tuhan. Apalagi ya suami saya dan keluarganya itu, mengapa? Nggak mau jadi muridnya Yesus, saudara. Nggak mau belajar sungguh-sungguh. Jadi rahasia-rahasia firman itu tidak diberikan kepada dia. Tidak dibukakan pikirannya. Jadilah murid-murid yang dongok-dongok saja, saudara. Yang taunya dunia makan, seks. Nah itu saja, atas bawah sudah campur ya. Ada pendeta tuh bilang, pokoknya dari perut ke atas atau perut ke bawah, itu orang beragama mencari itu. Dan kepuasan hanya di situ. Kalau kita sudah menjadi murid Yesus, saudara, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, saudara. Maka itulah sebut ikut aku pikul salib. Menderita, saudara. Orang boleh semaunya begini, kita nggak boleh. Bagaimana dulu ya, saya sama anak-anak rohani saya
Sampai sekarang pun saudara, memang tidak perlu dia minta-minta ke saya. Apalagi ke anak-anak saya, ke menantu saya, cucu. Memang jarang yang meminta-minta ke saya, saudara. Orang mengatakan, oh terlalu anaknya terlalu manja. Enggak, saudara, bukan begitu. Saya belajar berdiri di atas kebenaran, dan kebenaran itu saya tegakkan dengan keadilan. Kalau memang dia membutuhkan, kita kasih saja, saudara. Tidak perlu anak merengek-rengek meminta. Kalau saya begitu, ya, belajar untuk melakukan apa yang diajarkan oleh sang guru itu. Berapa banyak dulu ada lagi di rumah saya, sudah hidup pas-pasan. Pada saat itu sama-sama Kristen, saudara. Suami saya Kristen dengan keluarganya, saya Kristen dengan keluarga saya. Tetapi kenapa murid ini berbeda sekali, saudara? Kami melakukan begini, ditentang terus, ditentang. Setelah saya menjadi hamba Tuhan yang benar-benar, ya saya belajar menjadi murid yang benar. Oh, tahulah saya, benar dia murid juga. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh mau belajar kepada Yesus itu. Maka rahasia-rahasia kebenaran itu, kekuatan Allah itu tidak dia miliki. Kebanyakan mereka menghakimi, mau hukum. Ngapain itu? Anak-anak orang dibawa-bawa ke rumah. Gua gak kasih makan ya itu orang. Saya dari Kristen, saudara. Saya berharap tadinya keluarga yang Kristen ini mendukung saya. Mana saya dikucilkan ini. Tetapi harapan saya itu kosong. Firman inilah yang membuat ya kita itu kuat ketika kita membaca. Ada lagi anak ya, 2 orang anaknya kecil. Yang satu umur 7 bulan, yang satu belum 2 tahun, 1 tahun setengah. Mamanya orang Palembang. Kita habis khotbah di mana, dia datang, Bu, saya juga mau masuk Kristen, Bu. Tapi saya diusir sama keluarga. Saya tidak kenal, tidak pernah kenal. Waktu khotbah itu saja. Begitu, saudara. Selesai saya ajak dia makan mie. Anaknya yang hampir 2 tahun itu tidak pernah lepas dari tangan saya. Bu, Opi ikut ibu terus ya Bu. Dia panggil saya ibu. Senangnya anak siapa ya ini? Lalu saya pulang. Enggak, Mama, Opi mau ikut ibu ini. Ya deh Bu, tolong deh Bu, biar ikut ibu ya. Saya bawa, saudara. Saya lupa tanya alamatnya. Ini anak siapa ini? Dia sampai di rumah. Dia senang sekali, girang sekali. Kalau saya tidak menjadi murid Yesus, saudara, segala sesuatu yang saya dapatkan hanya untuk saya, dan untuk saya. Paling top ya keluarga saya lah gitu. Tapi ketika kita menjadi murid Yesus, dia ajarkan, sembahlah Allah dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Disuruh kita menyembah seperti itu. Ketika kita dengan segala kekuatan kita menyembah dia, maka hidup kita hanya fokus kepada dia. Maka berkeluarlah buah kasih itu. Kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi kalau kita tidak menyembah dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita, saudara. Saudara jadi orang Farisi, ahli Taurat. Itu yang disebut pembaharuan budi. Anak itu tinggal di rumah. Udah suami tambah ngamuk-ngamuk lagi, saudara. Anak kecil lagi kan. Yang dia ngompol kalau tidur. Udah duit makan pas-pasan. Dia minum susu pula. Pegang duit pagi, siang habis, saudara. Mobil kita 2 di rumah. Itulah salib itu. Begitu saya berdiri di atas keadilan dan kebenaran itu. Tiba-tiba anak itu bilang, Ibu, Opi tinggal di sini aja ya Bu. Opi tinggal di sini. Aduh, ini, kamu tahu nggak rumah kamu di mana, Pi? Tahu. Besok kita naik angkot ya, kena angkot. Nah, kamu tunjukin. Benar, saudara. Bu, naik angkot yang itu. Padahal belum 2 tahun, saudara. Turun di situ, akhirnya ketemulah rumah ibunya itu.
Nah, ibunya juga pengen sekolah Alkitab, jauh dari ancaman keluarga. Kalau saudara menjadi murid, saudara akan memuridkan orang. Tidak ada hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup berbuah ya saudara. Buah itu akan dinikmati orang. Apalagi kalau berbuah-buah, saudara. Itu disebut 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat berbuah. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam keadaan menderita seperti itu. Saya sekolah, cari sponsor sekolah Palangkaraya. Dan dia tinggal sama saya. Adiknya, saya cari lagi panti asuhan, saya taruh di panti asuhan. Setelah di panti asuhan ya, kalau anak-anak dari Nias ini tahu banget itu. Ada juga yang menggerutu, kenapa sih ibu ambil itu bu, ibu udah capek kayak begitu. Nah, pergi kita pelayan naik angkot, lagi di angkot, bu, Opi pengen pipis. Aduh, di mana nih mau turun? Nah, cari dulu. Kadang-kadang kita lagi khotbah, dia tiduran di bawah, bu, Opi pengen pup. Itu hampir 2 tahun, saudara. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita belajar kepada Yesus, maka kita menjadi anak terang itu. Anak terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Oleh sebab itu, kalau saudara mau menjadi murid yang benar, belajarlah. Terus praktekkan saudara. Ambil anak-anak ya, buah penginjilan, taruh di rumah saudara. Baru saudara tahu arti melayani yang sesungguhnya. Asuh dia. Mau balas budi dia enggak apa kata orang jadi maling kundang pun ada saudara ya, anak-anak rohani ini. Tetapi bagi saya, tugas saya lakukan. Kalau kita tidak memilih menjadi murid Yesus, maka kasih sayang yang ada di dalam diri kita, kasih sayang KW23, pincang berat sebelah. Siapa yang pro ke saya, walaupun saya berdosa itu ini saya, orang saya harus bela dia habis-habisan. Tidak berdiri di atas keadilan. Yang keadilan berdasarkan kebenaran itu, saudara. Maka kebaikan yang kita lakukan hanya buah pikiran manusia, selalu tidak sinkron dengan kehendak Allah. Apalagi hidup suami istri begitu. Ada seorang istri, saudara ya, mengatakan, aduh, marilah kita hidup baru Pak, sama-sama. Oh iya, hidup baru sama-sama. Ya nanti ya, kalau papa dapat berkatnya, mama yang pegang, ya. Pokoknya kita sama-sama, iya ya Pak ya, dulu kita udah hidup hancur. Si istri ini berharap sekali ke suaminya, saudara. Berharap sekali. Ya nanti, setelah itu ya, kalau dapat uang biar papa yang pegang, mama ini untuk masak aja. Oh iya Pak, asal damai. Nah, asal mau bersama dengan dengan Yesus berjalannya. Ya, setahun, 2 tahun begitu hidup pas-pasan. Suami dapatlah. Kalau hidup rukun damai itu kan, suami pergi kerja, istri kan berdoa. Berdoa, dia pergi kemana, berdoalah si istri itu. Dapatlah berkat, numpuklah berkat itu disimpan. Nanti, ya, kalau berkat ini nanti, kita kalau udah tua, kita ke Eropa nanti. Kita jalan-jalan ini, oh iya. Terus begitu, saudara. Nah, sampai uang air kah, atau uang apa? Uang beras, uang apa, sampai dia pegang. Si istri terima saja itu, saudara. Karena saking ya ingin hidup rukun damai. Tapi lama-kelamaan si istri melihat, aduh rumah bocor. Aduh ini sudah miring ke kiri ke kanan. Entar kalau dibilang. Akhirnya istrinya bilang sama Tuhan, Tuhan, benar nggak sih ada berkat saya ini dari Tuhan? Kok mau beli ini aja susah Tuhan? Kok rumah bocor kayak begini Tuhan? Padahal sepertinya ada itu duit, tapi kok nggak nyampe ya Tuhan. Si istri itu bergumul dan dia tanya sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih berkat, tolong ya Tuhan,
Nggak usah ya Tuhan titip-titip sama orang lagi. Langsung aja lah Tuhan. Kalau ada langsung aja. Nggak lama kemudian benar Tuhan mendengarkan doanya saudara ya. Akhirnya Tuhan langsung mengirimkan berkat kepada si istri itu. Ternyata doa istri itu besar kuasanya. Kalau kau tidak mengasihi istrimu, kata firman, maka terhalanglah doamu. Sampai si suami itu bangkrut, saudara. Nah, si istri inilah begitu, waduh. Ya kalau kita terima berkat langsung dari Tuhan, ibu-ibu pernah merasakan? Saudara pernah merasakan itu? Kalau kita langsung dari Tuhan, kita bisa menikmatinya. Mau minum gak ada yang marah. Mau nyalain air besar juga kita ada yang marah. Kita makan ke restoran juga bisa. Jadi saudara sekarang ini, ya apalagi zaman sekarang, minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada berkat langsung aja ya. Jangan titip-titip orang lain. Ya, masing-masing kan sudah ada berkatnya. Ayo kita nikmati. Di dalam pelayanan saya juga begitu saudara. Saya bilang aduh kadang-kadang hamba Tuhan ini juga error juga otaknya, duit-duit juga. Saya senang gitu pergi pelayanan sama-sama. Nah, berkatnya dijadiin satu aja biar saya yang melayan enggak apa-apa. Nanti dibagi aja. Jadi kau dapat berkat segitu, saya juga segitu. Saya enggak terlalu hitung-hitungan begitu, saudara. Ya sudah pergi. Tapi itu tahu dapat sekian catatannya morat-maret. Aduh enggak beres juga ini. Akhirnya saya bilang udah dimanapun saya melayani, Pak Gembala, Bu Gembala, kami datang bertiga atau berdua ya. Kalau ada berkat kami masing-masing, tolong kasih langsung aja ya. Jangan juga titip ke saya. Takut pula saya ini tak adil nanti. Jadi lebih bagus masing-masing kita nikmati berkat. Ini zamannya benar saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Karena kita percaya ikut Yesus ini saudara ya, tidak pernah rugi. Jadi untuk menjadi murid Yesus yang benar, kita harus memisahkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia, apakah itu bapakmu, ibumu, adikmu, kakakmu, suamimu, istrimu. Kalau dia tidak berjalan di jalan yang benar itu, kalau kau ingin benar, kau harus berguru kepada yang benar. Kau harus mengikuti yang benar itu. Jangan lagi suam-suam kuku, jangan lagi setengah-setengah. Karena ada dua jalur. Terang dan gelap. Benar dan salah. Ikut Yesus tidak pernah salah, saudara. Tidak pernah salah. Sedangkan kita saja berkali-kali melakukan kesalahan. Dia mengampuni kita. Dia mengasihi kita. Asal kita mau berubah kembali. Ya, kita berubah. Jangan minta ampun, ulang lagi. Minta ampun, ulang lagi ya saudara. Seperti dikatakan ya. Catat dosanya, hapus lagi. Besok bertobat. Nah, tulis lagi bertobat. Kumat lagi, hapus lagi. Bolong bukunya saudara. Robek buku catatan itu. Tapi marilah kita menjadi murid-murid yang benar. Penyangkalan diri itu harus menjadi bagian kita. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah pemimpinku, apapun yang engkau lakukan, paksakanlah itu terjadi dalam hidupku ini. Walaupun kita terseok-seok, ikuti saja. Oh suamimu gak mau ikut, jauhi dia. Ikut saja Yesus. Karena jelas sekali dikatakan ya di Yohanes pasal 12 tadi ayat 25 dan 26 dan selanjutnya itu. Kalau kau tidak membenci pasanganmu sekalipun, nggak benar, sudah tinggalkan. Istri sudah tinggalkan. Anak sudah tinggalkan saja. Kau harus berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena dia akan menjamin kehidupan. Yang kedua itu kita harus bayar harga. Bayar harga anak Tuhan itu ya, adalah serupa dengan Yesus. Kita mengejar itu saudara supaya kita serupa. Supaya kita serupa dengan teladan itu. Dengan kita teladan kita adalah Yesus itu. Segambar dengan anaknya itu. Karena masa penciptaan dulu di surga dikatakan bahwa marilah kita menjadikan manusia ini segambar dengan rupa kita. Gambar itu adalah Yesus Kristus itu. Gambar itu Yesus Kristus. Ternyata gambar manusia itu tidak cocok lagi dengan gambar Yesus. Sudah rusak saudara oleh dunia ini, oleh keinginan, oleh keangkuhan ini.
Makanya Yesus mengatakan sekarang, aku menyertai engkau kembali ke kehidupan semula. Menjadi segambar dengan dia. Nah, target kita sekarang adalah mau segambar dengan Yesus. Yang ketiga, kita ada hak istimewa dari Yesus itu. Ketika kita menjadi murid-murid yang benar-benar. Ya. Murid yang benar itu selalu ingin belajar, diajar, dan melakukan apa yang diajarkan itu. Mengapa? Karena rahasia-rahasia kerajaan Allah itu hanya disingkapkan, dibukakan kepada murid-murid yang sungguh-sungguh mengikuti dia. Kepada yang lain tidak, saudara. Mengapa tidak? Tuhan sudah tahu. Ya, Abigail punya suami namanya Nabal, orangnya bebal. Abigail berjalan sendiri. Nabal berjalan sendiri. Terpisah mereka, saudara. Nabal tetap dengan kebebalannya sampai mati. Abigail tetap berjalan dengan kebenarannya sampai dia menjadi istrinya Daud. Daud adalah gambaran Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau suamimu tidak setia, ada Tuhan Yesus yang setia. Istrimu tidak setia, ada Tuhan Yesus yang setia. Oh, ibumu tidak setia kepada Tuhan, jangan kau tunduk juga kepada ibu yang tidak setia kepada Tuhan itu. Tunduklah kepada Tuhan. Berdiri di atas kebenaran, munculkan terangmu, berbuah kebenaran, berbuah keadilan, dan hasilnya kebaikan yang akan kau lakukan, dan kau akan dihormati oleh Bapa yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini juga masa transisi, ya kan? Tidak mudah memang mengikut Yesus ini, tidak mudah, saudara, untuk menjadi muridnya. Tapi saya sudah melewati masa kesukaran itu. Makanya saya berani berkata, saya berani menasehatkan saudara. Karena saya sudah menikmati hasil dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sekali lagi saya katakan, memang saya tidak perlu kadang-kadang orang tuh meminta-minta kepada saya, saudara. Saya bukan menjadi orang tua yang bebal, orang tua yang gak tahu diri, saudara. Jangankan anak, orang lain saja kadang-kadang, kalau kadang-kadang pengakuan dari anak-anak Roni, iya ya ibu itu biar seberapa lah duitnya. Lihat muka kita aja, wah kadang-kadang udah dia kasih ini ongkos. Apa yang bisa dia beri? Karena saya diajarkan oleh Tuhan saya dengan hikmat. Tapi ada juga anak yang gak tahu diri. Kalau sudah diberi apapun, diberi. Kita kan gak minta. Kita kan gak nyusahin. Nah, ini si maling kundang, saudara ya, ada juga ya. Anak rohani juga ada yang begitu. Ibu tuh aja yang ngasih, kita gak minta-minta. Ada juga orang kayak gitu. Harusnya ketika kau tidak meminta, lalu diberi, bukankah itu berkat dari Tuhan? Alatnya Tuhan datang kepadamu, diperintahkan, dan dia berikan. Harusnya engkau bersyukur, engkau menghormati dia, yang kau iri hati. Malah kau musuhi dia, emang iblis besar kau begitu. Marilah kita menjadi murid yang benar. Karena murid Yesus dengan murid iblis selalu bertentangan. Mari kita seiring sejalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita mau belajar kepada Tuhan untuk mengikuti aturan Tuhan. Ya, sekali lagi di Efesus pasal 5 ayat 9 itu. Terang itu akan berbuahkan kebaikan. Sudahkah kita ada di dalam terang? Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu ciri-ciri anak terang. Kalau anak gelap, saudara, licik-picik, gemericik bunyinya kalau dia ada, saudara, membuat dia orang terganggu kayak cumi ya. Mamanya Grace nih selalu bilang, aduh gue benci banget deh kalau dia udah datang, Yus, kenapa? Persis kayak cumi. Saya pikir-pikir kenapa ya kayak cumi? Kenapa cumi? Iya, cumi itu ada tinta hitamnya itu kan. Jadi air tuh jadi hitam semua. Oh, begitu banyak orang Kristen juga seperti cumi itu, saudara. Bukan memperjelas, memperlurus jalan, memperkeruh keadaan. Ya, asut sini, asut sana, saudara. Tetapi marilah kita menjadi anak terang yang berbuah kebaikan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, sama-sama kita bertemu lagi. Haleluya. Amin.